Haleluya. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, keintiman menentukan cara pandang. Saudaraku, waktu tahun 2019, di saat orang sudah mulai takut dengan COVID-19, orang sudah sibuk cari masker, orang sibuk cari hand sanitizer, saudaraku. Orang sibuk cari vitamin C, orang sibuk cari apa, saudaraku? Vitamin-vitamin yang membuat supaya kekebalan tubuh naik. Saudaraku, banyak ketakutan terjadi di kala COVID-19 itu. Tetapi kami boleh melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan itu kami alami. Kami satu isi pastori alami dan semua jemaat alami, saudaraku. Waktu itu kami dengar kabar yang berkata stay home, tinggal di rumah, tidak boleh ada aktivitas di luar. Gereja-gereja tidak boleh ada pertemuan ibadah, hanya ibadah online via Zoom, atau pokoknya berbicara tidak boleh datang ke ibadah lah, harus melalui online saudaraku. Tetapi kami alami kuasa Tuhan itu, penjagaan Tuhan itu terjadi bagi pelayanan kami dan bagi kami pribadi. Saudaraku, kami waktu peristiwa 2019, 2020 itu COVID, gereja kami adalah salah satu gereja yang tetap beribadah. Kami Pondok Daud tidak beribadah online, saudaraku. Tetap ibadah kami jalankan seperti biasa. Tetap ada pertemuan ibadah di gereja. Tidak kami lakukan secara online. Kami tetap, jemaat-jemaat tetap datang beribadah di gereja. Saudaraku, dan kami lihat ketika kami benar-benar yakin akan pemeliharaan Tuhan, ketika kami benar-benar yakin bahwa penyakit sampar itu Tuhan yang atur, COVID itu Tuhan yang atur, dan itu benar-benar terjadi, saudaraku. Ibadah kami tidak tiadakan, ibadah tetap kami jalankan seperti biasa. Kami melihat, saudaraku, bagaimana proteksi Bapa di surga menjadi bagian kami. Kami alami benar-benar, saudaraku, proteksi perlindungan Tuhan yang sempurna terjadi atas kami dan atas pelayanan kami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu lagu yang berkata begini, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Saudaraku, dan itu yang kami alami. Penolong kami ialah Tuhan. Kami yakin, seyakin-yakinnya, Tuhan kami percaya, Engkau memagari kami dari COVID-19. Engkau menjauhkan kami dari COVID-19. Saudaraku, waktu itu ada beberapa pendeta yang kena, di mana waktu itu gereja kami mengadakan yang namanya musyawarah daerah, SMD, sidang majelis daerah. Jadi ada pertemuan, itu COVID baru-baru mulai, saudaraku. Ada pertemuan hamba-hamba Tuhan untuk rapat daerah, musyawarah daerah. Dan saudaraku, ternyata di antara beberapa pendeta itu, saudaraku, sudah ada yang terpapar, orang bilang, terpapar COVID. Karena SMD itu yang ada di Papua, itu ada beberapa hamba Tuhan yang dari luar kota Jayapura yang datang. Ada yang dari Timika, mereka datang, saudaraku. Dan ada beberapa dari teman-teman kami yang dari Timika itu, karena mereka juga ada kenalan kami, teman kami, mereka datang kepada suami saya, Bapak Gembala. Mereka berkata, oh kami jarang-jarang datang di Jayapura karena mereka di Timika. Kami rindu untuk jalan-jalan. Jadi selesai rapat, mereka berkata, Pendeta Fani, tolongkah orang mau jalan-jalan, kami mau jalan-jalan, bahasa Papua bilang. Jadi Bapak Gembala suami saya kasih jalan-jalan, kasih ke perbatasan Papua Nugini, ke Jembatan Merah. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Ternyata pendeta yang dari Timika ini
Ternyata mereka, saudaraku, ada 2 orang sudah kena COVID, saudaraku. Sudah terpapar, saudaraku. Sudah satu mobil dengan suami saya waktu itu. Sudah berjabat-jabatan tangan, saudaraku, dengan suami saya. Orang yang sudah kena, saudaraku. Sudah satu kendaraan, baru sudah salaman. Tetapi inilah yang kami alami. Tuhan memagari kami ketika cara pandang kami dengan Tuhan. Kami pandang Yesus, kami tahu Yesus adalah perlindungan kami yang sempurna. Dan saudaraku, setelah Bapak Gembala atau suami saya sudah selesai, acara rapat sudah selesai, kami dengar, saudaraku, berita, Bapak pendeta ini yang ikut rapat dari Timika datang Jayapura, dia masuk rumah sakit. Kami dengar kabar dia masuk rumah sakit. Kenapa masuk rumah sakit? Kena COVID, saudaraku. Saya langsung terkejut. Ternyata yang Bapak Gembala atau suami saya kasih jalan-jalan itu, pendeta itu kena COVID, sekarang sudah ada di rumah sakit. Dan tidak lama kemudian, saudaraku, hamba Tuhan ini, dia dipanggil Tuhan. Dan kami boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi. Walaupun sudah ada di satu mobil, walaupun sudah berjabat tangan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan suami saya kena COVID-19. Dan itulah yang namanya pemeliharaan Tuhan terjadi. Saudaraku, ayat Alkitab Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, ialah Allah yang kupercayai. Saudaraku, kami adalah satu hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan yang paling suka merenungkan kebaikan Tuhan. Sebelum kami tidur di tempat tidur di kasur kami banyak kali sharing dan kami ingat kasih Tuhan. Iya ya, Tuhan itu sudah tolong kami, Tuhan itu sudah berkati kami. Banyak kali sebelum kami tidur, saudaraku, beristirahat, kami selalu merenungkan kasih Tuhan itu yang kami alami. Dan kami tahu ini yang namanya orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Kalau kita sebelum tidur belajar renungan kasih Tuhan, sebelum beristirahat selalu ada doa ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan hamba-hambanya yang mengasihi Dia. Kami boleh alami, saudaraku, waktu itu, saudaraku, waktu akhir 2019, anak kami yang kelima itu lahir, ya Bes. Di saat COVID sudah mulai gencarnya, Tuhan menolong saya bisa melahirkan dengan normal anak yang kelima. Ya Bes, tidak diisolasi, lahir dengan sehat dan normal. Dan masuk 2020 itu sudah mulai pemanas-manasnya, saudaraku. COVID lagi naik daun, saudaraku. 2020 anak kami ini masih berapa bulan, saudaraku. Secara manusia dia rawan, gampang terjangkit, gampang terpapar. Tetapi kami melihat Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Jadi saudaraku, anak kami ini, saudaraku, kami antar ibadah seperti biasa. Kami ibadah seperti biasanya, saudaraku. Kami beribadah sebagaimana biasanya. Jadi anak ini kalau ibadah kami tidak kurung-kurung di prastory. Ikut ibadah. Dan Tuhan menilai hal itu. Kami boleh merasakan Tuhan itu ajaib. Tuhan membungkus kami. Tuhan membungkus hidup kami. Bahkan jemaat yang datang beribadah, tidak ada satupun yang dirawat di rumah sakit karena COVID, saudaraku. Kalau cuma flu, ya flu biasa. Tetapi tidak diizinkan Tuhan sampai mengalami COVID. Itulah Tuhan yang bungkus hidup kami. Karena apa? Janji Tuhan, Tuhan tidak akan ingkari, saudaraku. Perkataan firman Tuhan tidak sekali-kali akan berlalu, saudaraku. Di Jayapura, saudaraku, di tempat kami ada melayani saat ini, semua tempat penjualan peti sampai habis. Kami punya banyak kenalan yang jual-jual peti, saudaraku, orang-orang dari kampung. Banyak yang jual peti, saudaraku. Habis peti, saudaraku, karena setiap hari ambulans berbunyi. Setiap hari kematian itu ada. Tetapi saudaraku, kami boleh mengalami Tuhan itu dahsyat. Peti habis, saudaraku. Bahkan orang bilang,
peti, saudaraku, tinggal ambil kayu, papan, tidak lagi disekap, tidak lagi dicat, tidak lagi saudaraku dibikin bagus-bagus. Yang penting so berbentuk kotak, yang penting orang sudah bisa, mayat sudah bisa ditaruh di situ, sudah dikubur saudaraku. Keluarga tidak bisa datang, orang-orang terdekat tidak bisa melihat. Dan itu terjadi bukan hanya di Jayapura, di seluruh Indonesia itu terjadi. Tetapi saudaraku, ketika kami tetap percaya, Tuhan, kami beribadah kepada Engkau, kami yakin tidak sehelai di rambut kami akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Lagu berkata saudaraku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Sedangkan satu helai saja rambut yang ada di kepala kita, Tuhan tahu. Tuhan tidak izinkan, kalau tidak seizin Tuhan tidak akan yang jatuh. Apalagi nyawa kita, amin. Apalagi nyawa kita. Tetapi itulah yang kami alami. Tuhan melindungi kami. Saudaraku, ayat yang selanjutnya, ayat 5, Mazmur 91. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudaraku, iman itu harus dipraktikkan. Ketika cara pandang kami, cara pandang kepada Tuhan, cara pandang iman yang besar, maka itu akan terjadi. Kalau kita cara pandangnya ragu-ragu, kalau kita berkata, aduh, kalau saya ibadah ini pasti saya kena ini. Saya ibadah, saya berjumpa dengan orang banyak, saya kena. Itu akan terjadi. Tetapi kalau saudara berkata, Tuhan yang saya sembah, kalau Tuhan tidak izinkan saya mati, saya tidak akan mati. Saudaraku, waktu itu peti jadi sangat mahal. Susah saudaraku, orang kaya yang biasanya pakai peti-peti mahal, peti yang ada kacanya di depan, yang ada ukir-ukirannya, tidak ada lagi yang seperti itu. Yang kaya saudaraku pakai peti ala kadarnya, yang cuma pakai kayu papan yang seadanya, yang penting sudah bisa dikubur. Tetapi janji firman Tuhan ayat 7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton saja, menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudaraku, ini terjadi. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Saudaraku, kalau kami yakin, kalau kami belajar iman yang besar dengan Tuhan, cara pandang yang besar dengan Tuhan, itu terjadi. Saudaraku, milikilah cara pandang iman yang besar. Saudara harus berkatakan, saya percaya hidup saya ini ada dalam tangan-Mu. Saya percaya kecelakaan tidak akan menimpa saya. Perkatakan itu. Saya percaya hidup saya adalah rancangan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan menyiapkan rencana-rencana yang indah atas hidup saya. Saya percaya usaha saya akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya air mata saya diperhatikan oleh Tuhan. Maka itu akan terjadi. Katakan iman-iman yang besar dalam mulutmu. Jangan katakan hal-hal yang pesimis. Jangan katakan kata-kata yang tidak bermanfaat. Kata-kata yang negatif yang membuat imanmu tidak bertumbuh. Yang membuat rohanimu semakin turun bukan semakin naik. Itu yang kami alami di masa-masa orang ketakutan. Justru di situ kami melihat Allah yang kami sembah itu Allah yang ajaib. Justru di saat orang semua diam di rumah, di situ kami melihat ketika jemaat beribadah, mereka percaya dan beriman, tidak ada satupun yang terpapar. Itu karena terjadi oleh karena iman yang penuh dengan Tuhan, tidak meragukan janji Tuhan. Saudara, jangan ragukan janji Tuhan. Janji Tuhan janji yang sempurna, asalkan kita benar-benar dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang dekat dengan Dia. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Saya percaya janji Tuhan itu bukan janji yang dusta-dustaan, saudaraku. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti tepati. Kalau Tuhan berjanji, itu kami alami. 1000 orang jatuh rebah,
tetapi pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.